Baik, kita akan menghitung deposito on call. Ada dua jenis deposito. Yang pertama adalah deposito biasa, kemudian yang kedua adalah deposito berjangka. Ini kita contohkan untuk deposito berjangka terlebih dahulu ya. Ini contoh soal Nona Nuriani Migami menerbitkan deposito berjangka dalam jangka waktu 6 bulan. Kemudian nominal yang diinginkannya adalah 40 juta dan pembayaran bunga untuk bunganya adalah 18% PA atau per tahun ya, per annual atau per tahun, dan bunga diambil setiap bulan tunai. Setelah jatuh tempo, deposito tersebut dicairkan dan diambil secara tunai. Kemudian pertanyaannya adalah berapa jumlah bunga yang Nona Nuriani Migami terima setiap bulan jika dikenakan 15%. Baik, kita lihat, kita masukkan ke rumus. Bunga tadi interest rate-nya 18%, kemudian P-nya adalah 40 juta. Tadi kan yang nominal yang diinginkannya adalah 40 juta dibagi 12 dikali 1 tahun kan tadi 1 ya. Jadi 18% kali 40 juta dibagi 12 kali 1 hasilnya adalah 600.000. Kemudian dikenai pajak tadi 15% dikali ini 600.000 ya. Kemudian hasilnya adalah 90.000. Dikurangi dari 600.000 dikurangi 90.000 hasilnya adalah 510.000. Lanjut, contoh soal kedua. Nona Julia menerbitkan deposito berjangka dengan minimal nominalnya adalah 10 juta. Jangka waktu yang diinginkannya adalah 9 bulan. Bunga yang dikenakannya interest rate-nya I-nya 18% per annual atau per tahun. Dan diambil setelah jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, seluruh deposito dicairkan dan uangnya diambil secara tunai. Pertanyaannya adalah berapa jumlah bunga yang Nona Julia terima setelah jatuh tempo dengan dikenakan pajak 15%. Kita masukkan ya. Tadi bunganya adalah 18%. Nominalnya adalah 10 juta dibagi 12 dikali 9. Tadi kan 9 bulan. Ya. Hasilnya adalah 1.350.000. Pajaknya berapa tadi? 15%. 15% dikali hasil ini adalah 1.350.000 ya. 15% kali 1.350 hasilnya adalah 202.500. Dikurangi ya. Jadi 1.147.500 hasilnya. Hitungan bunga sertifikat deposito. Tuan Ray Ibrahim ingin membeli 10 lembar sertifikat deposito seharga 10 juta dengan bunganya interest rate-nya adalah 7,5% per annual dan pajaknya 15%. Jangka waktu sertifikat depositonya 12 bulan atau 1 tahun. Pertanyaannya, jika bunga diambil setiap bulan. Ya. Kita masukkan ke rumusnya tadi. Nominal sertifikat deposito 10 lembar kan tadi ya, 10 lembar dikali 10 juta hasilnya adalah 100 juta. Tadi bunganya 7,5% dikali 100 juta dibagi 12 kan ini 1 tahun ya, 12 bulan 1 tahun kali 1 hasilnya 6.250.000. Tadi pajaknya 15% ya, 15% dikali 6.250.000 hasilnya adalah 937.500. Kita kurangi ya, bunga dikurangi dengan pajak hasilnya adalah 5.312.500. Ini jumlah yang harus dibayar ya untuk perhitungan bunga sertifikat deposito. Contoh soal berikutnya, Nyonya Pariani membeli 5 lembar sertifikat deposito dengan nominal 2 juta dengan bunga interest rate-nya 7,5% per annual dan pajak 15%. Jangka waktu sertifikat depositonya adalah 3 bulan. Oke, kita masukkan. Ditanyakan berapa jumlah bunga yang diterima Nyonya Pariani jika bunga diambil pada saat jatuh tempo bulan. Oke, kita jawab. Tadi nominal deposito kan 5 lembar ya. Dikali 2 juta, 5 lembar kali 2 juta hasilnya 10 juta. Tadi interest rate-nya adalah 7,5% ya. Dikali
10 juta. Ini kan hasil pengalian tadi ya. 10 juta dibagi 12. Kemudian di sini kan 3 bulan dikali 3. Hasilnya adalah 1.875.000. Pajaknya tadi 15% ya, pajak 15%. 15% dikali 1.875.000 hasilnya adalah 281.250. Dikurangi ya. Bunga dikurangi pajak 1.875.000 dikurangi 281.250 hasilnya adalah 1.593.750. Jadi bunga yang diterima jatuh tempo 3 bulan adalah 1.591.750 rupiah. Selanjutnya, Tuan Arbi memiliki uang 200 juta. Ingin menerbitkan deposito on call mulai hari ini tanggal 2 Mei 2001 ya. Bunga yang telah dinegosiasikan adalah 3% per annual per month ya. Bukan per annual, per month, per bulan. Diambil pada saat pencairan pada tanggal 18 Mei 2001. Tuan Arbi mencairkan deposito on call-nya. Kemudian pertanyaannya adalah berapa jumlah bunga yang Tuan Arbi terima pada saat pencairan jika dikenakan pajak 15%. Oke, kita masukkan tadi. Bunganya adalah 3% dikali tadi uang Tuan Arbi adalah 200 juta dibagi 30 hari. 30 hari karena 1 bulan ya. Kemudian ini kita konversikan tadi kan 16 hari ya. Tuan Arbi mintanya dibagi 30 hari. Hasilnya adalah 3.200.000. Pajaknya 15% tadi dikali 3.200.000 hasilnya adalah 480.000. Kita kurangi bunga dikurangi pajak hasilnya 2.720.000. Oke, contoh model berikutnya. Hari ini tanggal 16 Juli 2001 Tuan Rifan Pratama menerbitkan deposito berjangka senilai 10 juta untuk jangka waktu 3 bulan dibebankan ke rekening tabungan. Bunganya adalah 12% per annual, berarti per tahun ya. Diambil setiap bulan tunai. Tuan Rifan Pratama mencairkan depositonya tanggal 14 September. Dia nabungnya 16 Juli, ingin mencairkan tabungannya depositonya tanggal 14 September ya. Kemudian pajaknya, Rifan Pratama dikenakan penalty rate sebesar 3%. Pajaknya 15%. Penalty rate itu jaga-jaga kalau dia menarik sebelum waktunya ya. Oke, kita ilustrasikan seperti ini ya. Dia menabung tanggal 16. Kemudian ya ini masa pencairan ya yang bisa dicairkan tanggal 16, tanggal tanggal 14. Oke, kemudian kita masukkan ke perhitungan bunga yang seperti tadi. Tadi kan bunganya 12% dikali 10 juta ya, dibagi 12 karena 1 tahun kan. Tadi annual rate PA-nya 1 ya. Jadi 12% dikali 10 juta dibagi 12 kali 1. Hasilnya adalah 100.000. Pajaknya tadi 15% dikali 100.000 hasilnya adalah 15.000 dikurangi hasilnya 85.000 bunga yang sudah diterima. Kemudian perhitungan bunga setelah kena penalty rate. Tadi kan penalty rate-nya adalah 3%. Ya, bunganya tadi kan interest rate-nya 12% dikurangi penalty rate. 12% dikurangi 3% sama dengan 9%. Kita masukkan lagi ke bulan ke-1 dan bulan kedua ya. Bulan ke-1 9% dikali 10 juta dibagi 12 dikali 1 hasilnya 75.000. Bulan kedua 9% dikali 10 juta dibagi 360 hari dikali 28 hari ya. Karena kan ada ya hari liburnya dalam 1 bulan. Oke. Hasilnya adalah 70.000. Kita jumlahkan 75.000 ditambah 70.000 hasilnya 145.000. Dengan demikian denda yang harus dibayar oleh nasabah adalah 145.000 dikurangi 85.000 hasilnya adalah 60.000. 145 dari sini ya. Dikurangi